Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa nafsi awwalan bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan tidak lupa mengajak kepada para jamaah Jum'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-25 di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Itu artinya tidak lama lagi, hanya kurang 4 hari. Jika Ramadannya berusia 29, maka Ramadan akan segera meninggalkan kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam bulan suci Ramadan ada satu malam yang malam itu disebut dengan malam yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini terkait erat dengan turunnya Al-Quran. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita ketahui bahwa malaikat Jibril alaihi salam menjadi malaikat yang paling mulia karena beliau mendapatkan tugas dari Allah untuk menyampaikan wahyu Al-Quran kepada hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sayyidil mursalin, penghulu para utusan, penghulu para nabi, karena kepada beliau diwahyukan kitab suci Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Umat ini, umat Islam adalah umat yang mulia dan menjadi umat terbaik karena kepada kita diberikan kitab suci Al-Quran. Suatu malam di dalam bulan Ramadan menjadi malam paling mulia karena pada malam tersebut diturunkan Al-Quran, yaitu Lailatul Qadar. Seseorang akan menjadi makhluk yang paling bertakwa dan paling mulia di sisi Allah jika ia mampu menjalani kehidupan ini sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam riwayat kita temukan memang Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah pada malam yang namanya Lailatul Qadar. Tetapi kemudian karena kasih sayang Allah yang luar biasa, maka Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah pada setiap tahun, yaitu di bulan suci Ramadan. Yang jelas dan pasti bahwa memang Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar.
Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang menarik, setelah informasi bahwa Allah menegaskan sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an yaitu pada malam Qadar, lalu kemudian di ayat kedua Allah menyatakan wa ma adraka ma lailatul qadar. Adakah sesuatu yang memberitahumu apa itu Lailatul Qadar? Mufassirin melihat dan mendapatkan kesan dari banyaknya ayat yang tersebar di dalam Al-Qur'an yang menggunakan pertanyaan wa ma adraka. Di antaranya adalah wa ma adraka mal qari'ah, wa ma adraka mal aqabah, wa ma adraka ma yaumuddin dan lain sebagainya. Mufassirin mendapatkan kesan ini adalah karena agungnya sesuatu sehingga pertanyaan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin kita jangkau secara hakikinya. Karena itulah pertanyaan yang dikedepankan adalah wa ma adraka ma lailatul qadar. Sementara di dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 Allah juga menegaskan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Kita ketahui bahwa proses nuzulul Quran ini adalah proses yang namanya i'lam, yang mana ada dua tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap yang disebut dengan anzala, yaitu Al-Quran dari Lauh Mahfuz menuju Baitul Izzah fi sama'id dunya, yaitu diturunkan secara sekaligus. Kemudian proses atau tahap yang kedua adalah yang disebut dengan nazzala yunazzilu, yang mana nazzala ini turunnya berangsur-angsur, yang mana permulaan turunnya Al-Quran yaitu pada bulan suci Ramadan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Terkait dengan ini, orang-orang kafir ketika itu sempat mengajukan protes karena mereka selalu mencari-cari kesalahan kepada hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu terekam di dalam surah Al-Furqan ayat 32. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah, yang terjemah maknanya adalah, dan orang-orang kafir mereka mengatakan, mengapa Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus kepadamu wahai Muhammad jika engkau adalah betul-betul seorang utusan. Karena mereka melihat sebagaimana kitab suci terdahulu seperti Taurat, Zabur dan juga Injil, ini semua diturunkan oleh Allah secara sekaligus. Ternyata rahasia dan hikmah di balik turunnya Al-Quran dari sama'id dunya kepada hadratir Rasul dengan dibawa oleh malaikat Jibril secara berangsur-angsur, itu tidak lain adalah kadzalika linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila, yaitu untuk meneguhkan hatimu Muhammad sekaligus agar memiliki kesan yang lebih mendalam. Begitu pula agar warattalnahu tartila, kami tartilkan Al-Qur'an itu dengan tartil yang sungguh-sungguh. Maka di sini bisa kita ambil pelajaran, jika hati kita ingin tathbit, ingin kokoh, maka bagaimana kita selalu berusaha untuk menuzulkan Al-Quran dalam diri kita, sehingga Al-Quran tidak cukup dibaca hanya sekali, tidak cukup dikaji hanya sekali, tetapi harus berulang-ulang dan harus berkali-kali. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Betapa mulia kalamnya, sehingga ketika diturunkan pada satu malam, maka malam itu menjadi malam yang sungguh sangat mulia. Maka kemudian jelas memang ketika turunnya Al-Quran dalam proses anzala ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan berdasarkan ayat dalam surah Al-Anfal ayat 41. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Yaumal taqal jam'an adalah bertemunya dua pasukan, di mana di situ jelas antara yang hak dan yang batil, yaitu pasukan muslim dan pasukan kafir di dalam perang Badar Kubro. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian pada Ramadan berikutnya Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kapan turunnya Lailatul Qadar, sehingga tidak mesti tepat pada tanggal 17 Ramadan, karena berdasar pada riwayat-riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beliau bersabda, Lailatul Qadri fil ashril bawaqi. Lailatul Qadar terdapat pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Di dalam matan hadis yang lain, Rasulullah menyatakan, iltamisuha fil ashril awakhir min syahri Ramadan fi kulli witrin. Carilah dia
di dalam 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan pada malam-malam ganjil. Maka dari itu ma'asyiral hadirin, jika Ramadan sebentar lagi meninggalkan kita dan hari ini kita masuk hari yang ke-25 dan nanti malam 26, berarti jika berdasarkan hadis ini maka kita punya 2 malam ganjil, yaitu malam 27 dan malam 29. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Adapun keutamaan Lailatul Qadar, yang pertama adalah pahala yang melimpah. Karena berdasarkan firman Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yang mana pada malam Qadar tersebut lebih bagus, lebih baik dibanding 1000 bulan atau kira-kira 83 tahun. Lalu yang kedua, keutamaan Lailatul Qadar adalah adanya peluang besar diampuni dosa-dosa kita. Rasulullah bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa melakukan qiyamul lail tepat di malam Lailatul Qadar dengan didasari keimanan dan mengharap ridha Allah, maka diampuni bagi dia dosa-dosa yang telah lalu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, peluang besar dikabulkannya doa-doa yang kita panjatkan. Karena Allah menyatakan dalam firman-Nya, ketika Lailatul Qadar, disitulah tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Sementara di ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sehingga ketika kita berdoa lalu berbarengan dengan turunnya malaikat, sehingga malaikat mengaminkan doa-doa yang kita mohonkan. Lalu kemudian keutamaan Lailatul Qadar adalah hadirnya ketentraman jiwa, yang itu tergambar di dalam ayat salamun hiya hatta matla'il fajr. Lalu yang juga menjadi kemuliaan dan keutamaan Lailatul Qadar adalah lahirnya kemuliaan yang disebut dengan Lailatin Mubarakah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ada satu hikmah yang luar biasa mengapa Allah merahasiakan kepastian turunnya malam kemuliaan, waktunya kapan. Ini sesungguhnya sama dengan ketika Allah merahasiakan kepada kita kapan terjadinya kiamat. Baik itu kiamat sughra, yaitu kematian yang dialami oleh masing-masing orang, ataupun kiamat kubro yang nanti yaitu kehancuran alam semesta ini. Ini semua disembunyikan dan dirahasiakan oleh Allah, tidak lain agar kita tidak bergantung, tetapi justru kita semakin sregep, semakin untuk kita tidak lalai dan kita tidak malas dan kita lebih giat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya mujibas sa'irin. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.